Halo sahabat Gerah Hermin, pada saat kita sakit kerap kali kita membutuhkan yang namanya obat, baik itu obat generik ataupun obat yang diresepkan oleh dokter. Keberhasilan suatu pengobatan itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, ketepatan dalam pemberian obat sesuai diagnosa, kemudian tepat dosis, dan yang terakhir adalah kualitas obat yang baik. Nah, kualitas obat yang baik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu cara penyimpanan obat dengan baik dan benar. Bersama saya, Apoteker Rohana, mari kita bahas untuk penyimpanan obat yang baik dan benar. Sebelum itu, ada baiknya kita itu mengenali beberapa macam jenis obat. Yang pertama ada tablet, ada kaplet, ada kapsul, sirup kering, sirup cair, suppositoria, dan obat-obat yang berbentuk tetes, kemudian obat yang berbentuk aerosol atau spray. Secara umum untuk penyimpanan obat-obat tersebut itu yang pertama adalah jauhkan dari anak-anak, kemudian menghindarkan obat-obat tersebut dari cahaya matahari secara langsung. Dan yang penting itu menghindarkan penyimpanan obat di dalam mobil. Kenapa? Karena di dalam mobil suhu mobil itu tidak tentu dan cenderung tinggi, sehingga berbahaya untuk kualitas obat. Yang terakhir, jangan simpan obat kadaluarsa. Kalau tadi kita membahas mengenai jenis obat dan juga cara penyimpanannya, kali ini sahabat Gerah Hermin harus tahu beberapa obat yang perlu penyimpanan khusus. Yang pertama ada tablet effervescent. Nah, ini salah satu obat effervescent, tablet effervescent, di mana penyimpanan obat tersebut harus di dalam wadah yang tahan akan lembab, kemudian tahan panas, dan juga untuk pemakaiannya tidak langsung untuk ditelan. Jadi ada beberapa caranya, mungkin dilarutkan dengan air. Yang kedua ada sirup. Sirup itu terbagi dua, ada sirup cair dan sirup kering. Nah, untuk sirup cair ini masa penyimpanannya itu selama 6 bulan atau sesuai yang tertera pada label. Kemudian untuk penyimpanannya sendiri itu bisa dihindarkan dari cahaya matahari langsung, bisa juga di lemari es, tapi ingat jangan di freezer. Sirup kering. Sirup kering tidak langsung digunakan, melainkan harus dilarutkan terlebih dahulu dengan air matang atau air aquabides steril. Nah, untuk penyimpanan sirup kering itu selama 7 hari di wadah tertutup dan di ruangan yang terhindar dari cahaya matahari langsung. Yang ketiga ada suppositoria. Suppositoria ini disimpan di dalam kulkas dan dihindari dari cahaya matahari langsung, juga tidak di suhu kamar. Kenapa? Karena suppositoria ini mudah mencair dan suhunya harus di suhu dingin, tapi tidak di freezer ya sahabat Graha. Yang keempat, aerosol atau spray. Aerosol atau spray ini penyimpanannya tidak boleh main-main ya sahabat Graha, karena apabila disimpan di suhu yang tinggi atau panas maka akan meledak. Jadi sebaiknya hati-hati untuk penyimpanan ini, dihindari dari cahaya matahari langsung. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah puyer. Puyer ini adalah beberapa obat yang diracik sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Seringkali ini diresepkan pada pengobatan yang khusus. Jadi penyimpanannya juga khusus, yaitu dihindari dari daerah yang lembab supaya obat tersebut tidak menggumpal dan kualitas obatnya tetap baik. Tips untuk cara mendeteksi kerusakan suatu obat itu secara umum dapat kita lakukan dengan mudah. Yang pertama, jika ada perubahan bau, rasa, warna, dan juga bentuknya, maka bisa dipastikan obat tersebut sudah tidak memiliki kualitas lagi dan tidak baik untuk digunakan. Jadi, untuk semua sahabat Gerah Hermin harus cermat dalam penyimpanan obat yang baik dan benar agar kualitas obat dapat terjaga. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga sahabat Gerah Hermin dapat memahaminya dan juga bermanfaat buat yang lainnya. Jaga kesehatan Anda dan salam sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu.